kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, terima kasih pada siswa kelas. Baik, Bapak mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa dari kesempatan Allah Subhanahu wa taala tatap muka pada pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dan sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ambil absen terlebih dahulu. Kakak yang tersebut namanya nanti bilang hadir. Ardi Kurniawan, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Devina. Hadir Pak. Alhamdulillah pada hari ini semua anak Bapak hadir semuanya. Ya baik, pada hari ini dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis kita mulai. Sebelum itu Bapak ada sedikit motivasi kepada anak-anak sekalian. Semoga dengan motivasi yang Bapak sampaikan ini menjadikan anak-anak sekalian semangat terus belajar menuntut ilmu. Yang mana ada pernah Bapak dengar kata-kata tidak ada kesuksesan seperti menaiki lift, tetapi kita harus menaiki tangga. Kenapa begitu? Kesuksesan yang kita miliki itu ada prosesnya. Tidak seperti lift yang langsung ke atas. Dia kan dari bawah langsung ke atas tanpa ada hambatan ataupun ada rintangan. Kalau tangga, dilihat tangga itu seperti ini. Jadi setiap anak tangga ini ada proses-prosesnya. Jadi kesuksesan yang Anda lakukan itu bertahap. Mulai Anda dari SD, SMP, sekarang sudah, atau SMA ataupun MTS ataupun MAN ataupun jenjang tingkat yang sama begitu. Jadi intinya di sini kita ketika kita lulus itu tidak instan. Jadi berproses. Maka di dalam proses itu pun banyak rintangan seperti mungkin bosan, marah, atau ada yang hal-hal lain yang menghambat kita dalam melakukan proses tersebut. Maka dari itu kita harus tetap semangat dalam melakukan proses sehingga tercapainya kesuksesan yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi tetap semangat buat Anda sekalian dalam menuntut ilmu sampai Anda sukses nantinya. Baik, itu sedikit motivasi bagi Anda. Semoga dengan penyampaian motivasi tadi jadikan Anda tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada hari ini kita membahas yaitu tentang hukum bacaan ingin mati. Pada Quran Al-Baqarah ayat 8, 10 dan 20. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, Bapak mau nanya, masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih Pak. Coba dia Pak. Tentang hukum mat Ya. asli Pak. Tentang hukum mat asli. Yang mana hukum mat asli itu ada 3 macam. Ya Pak. Yang pertama apa di? Ketika huruf yang berbaris patah bertemu huruf alif yang tidak berbaris. Ya, itu yang pertama ya. Ketika huruf kata bertemu dengan alif yang tidak berbaris. Yang kedua apa Devina? Masih ingat? Oh, Pak Adil kemarin ya. Jadi yang kedua itu ketika baris kasroh bertemu dengan huruf ya mati. Dan yang ketiga itu ketika huruf dhamma atau baris di depan bertemu dengan huruf waw mati. Nah, itu dinamakan dengan mat tadi. Jadi pada hari ini kita lanjut
mim mati pada Quran surah Al-Baqarah ayat 8, 10 dan 20. Yang mana mim mati ini atau hukum bacaan mim mati ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu izhar samawi. Yang kedua ikhfa samawi. Dan yang ketiga yaitu idgham ini atau idgham mut lain. Nah, ini dia 3 hukum bacaan mim mati. Yang pertama izhar samawi, yang kedua ikhfa samawi, dan yang ketiga idgham ini atau idgham mut lain. Itu 3 macam hukum mim mati yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak jelaskan terlebih dahulu terkait dengan izhar samawi. Sebelum kita masuk pada surah Al-Baqarah, Bapak jelaskan dulu izhar samawi ini. Yang mana penjelasan izhar samawi ini kalau secara bahasanya itu artinya bunyi, menjelaskan bunyi bacaan pada bibir. Jadi jelas bunyinya pada bibir. Bibir. Nah, ini izhar samawi. Yang kedua yaitu itu dalam segi bahasa izhar samawi. Yang kedua dalam segi ilmu tajwidnya yaitu menjelaskan bunyi mim mati apabila disambut salah satu huruf selain ba dan mim. Berarti selain dari huruf hijaiyah ba dan mim, berarti kalau mim mati disambut dengan huruf selain ba dan mim ini, berarti hukum bacaan mim matinya yaitu izhar samawi. Coba jelaskan adik apa tadi secara hukum tajwidnya izhar samawi. Izhar samawi itu adalah bahasa yang dijelaskan di bibir, Pak. Yang ketika huruf mati bertemu selain huruf mim dan ba. Berarti hukum bacanya izhar samawi atau jelas. Jelas. Bagus, Andi. Contohnya gimana, Pak? Contohnya, baik, sebelum masuk ke contoh, Bapak jelaskan. Ya baik, Bapak jelaskan contohnya yaitu seperti ini. Kan tadi mim mati. Saya jelaskan contohnya. Nah, ini contohnya. Coba Anda lihat semuanya. Ada yang bisa membaca? Hisabuhum wa. Nah, di sini kan ada mim mati. Ini kan mim mati. Ini huruf apa sih mim mati? Waw. Waw ini tadi apa penjelasannya? Selain huruf ba dan mim. Nah, berarti huruf ba ini selain dari huruf ba dan mim. Berarti hukum bacanya di sini jelas. Cara membacanya hisabuhum wa. Berarti nggak ada dengung, nggak ada sama-sama, berarti jelas. Berarti bacanya dengung, Pak? Enggak dengung. Kan jelas. Nih, jelas dalam bibir. Nah, mana? Bapak paham? Terhadap izhar samawi ini? Paham, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk pada ikhfa samawi. Yang mana ikhfa samawi ini secara bahasanya artinya yaitu menyamakan bunyi bacaan huruf bibir. Jadi kalau izhar samawi jelas, yang ini menyamakan. Nah, ini ikhfa samawi menyamakan. Izhar jelas, dan ikhfa menyamakan. Yang mana kalau secara hukum tajwidnya ikhfa samawi ini artinya yaitu menyamakan bunyi bacaan mim mati. Mim mati apabila disambut huruf ba. Nah, hurufnya yaitu ba. Apabila mim mati disambut dengan huruf ba, maka bacanya ikhfa samawi.
Ifa Samawi dengan bacaan menyamarkan. Berarti apa huruf Ifa Samawi itu satunya ya? Ya, satu cuma huruf ba. Satu huruf ba. Nah, itu. Nah, contohnya di sini contohnya yaitu ini anak dihukum bima. Nah, di sini kum huruf mim mati ini sambut dengan huruf ba. Ini dia. Berarti huruf bacanya menyamarkan. Cara membacanya itu fa anak dihukum ba. Enggak bisa markan bacanya. Kalau tadi kan jelas. Kalau ini disamarkan. Coba saudari Nita bisa membacakan? Ya, Bapak sekalian depan. Saya lagi hilang. Bisa. Ba anak dihukum. Nah, jelas kan? Nah, samarnya itu. Berarti ifa menyamarkan ifa tadi. Yang ketiga yaitu idgham mimi. Yang mana idgham mimi ini atau idgham masalah ini yaitu secara bahasanya meleburkan bunyi bacaan huruf di bibir. Itu secara bahasanya berarti meleburkan. Berarti jelas. Sini Ifa Samawi jelas, Ifa Samawi menyamarkan dan idgham ini meleburkan. Yang mana secara istilahnya, secara ilmu tajwidnya yaitu meleburkan bunyi bacaan mim mati apabila disambut huruf mim. Nah, berarti mim mati disambut huruf mim. Nah, contohnya ini kan huruf mim, berarti satu juga. Huruf idgham mim satu huruf mim, huruf Ifa Samawi satu ba. Berarti selain dari huruf ba dan mim ini berarti hurufnya Samawi. Berarti bacanya jelas. Ada yang diragukan? Ada yang diragukan nih? Kalau contoh seperti di dalam ini itu seperti apa? Nah, contoh di dalam miminya seperti ini. Ya, contohkan. Nah, ini dia. Ada yang bisa membacakan? Bisa coba. Jadinya? Bisa? Belum? Ini? Mudasin. Ini ada ya. Mudasin. Nah, jadi di sini kan jelas nih. Ada huruf mim mati. Ini kan huruf mim mati. Ada mim setelah huruf mim mati tadi. Nah, ini. Berarti bacanya menyebutkan Robbim Mudasin. Nah, bisa? Ya, silakan Tina. Berarti sama kita menyamarkan di mim ketemu mim itu, Pak. Ya, di situ berarti bacanya dengung, menyebutkan dengan disertai dengung. Robbim Mudasin. Nah, ada yang dilakukan terkait dengan tiga bacaan mati ini. Nah, setelah Bapak jelaskan ini, kita masuk kepada surah Al-Baqarah. Sebelum itu, ada yang dilakukan? Kalau ada, silakan ditanyakan. Gimana saudara Adi? Nggak ada katanya. Pas? Sudah paham? Berarti sudah paham nih ya? Bapak jelaskan ini. Saudari Rita? Kalau itu, Pak, kalau yang Ifa Samawi itu tasdid kan, Pak? Didengungkan. Enggak, disamakan bacanya. Agak disamakan bacanya itu. Yang idhar kan jelas, disamakan dimasukkan kepada banyak itu, disamakan itu. Nah, baru yang ini didengungkan. Ini didengungkan. Baik, gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk kepada surah Al-Baqarah terkait dengan hukum bacaan mati ini. Pas? Silakan Anda sekalian buka surat Al-Baqarah ayat 8.
8 ayat 10 ayat 20. Di sini Bapak ingin menugaskan kepada Anda sekalian, silakan cari dari ketiga ini, mimati ini di dalam ayat yang kita tentukan tadi, ayat 8, ayat 10 dan ayat 10 ini hukum bacanya. Nanti kalau yang sudah dapat silakan acungkan tangan dan silakan dibaca. Di mana letak izhar sabawinya, apakah di situ izhar sabawi, apakah ayat 8 ini izhar sabawi atau ifhar sabawi atau ilmi ataupun yang lainnya. Kalau ada Anda ketemu silakan acungkan tangannya dan sampaikan kepada Bapak. Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Ketiga-tiganya ya Pak? Ya, kalau ada ketiganya boleh, atau salah satunya atau dua boleh. Silakan kalau ada Anda ketemu. Berarti ayat 8, ayat 10 dan ayat 20. Ada yang dah, waktunya ada habis. Silakan. Yang pertama ada yang bisa ayat 8 dulu. Ada yang menemukan? Devina. Coba apa hukum mimati yang ada di ayat 8 di sini? Ayat yang tertulis di buku, Pak. Apa? Kalau bisa silakan tuliskan ke depan. Ya, kalau di bawah ini saja. Di bawah dari apa itu nanti biar jelas. Silakan. Anda Devina. Kalau apa? Di mana hukum letak mimatinya di ayat 8 ini? Apakah di izhar sabawi, ifhar sabawi atau di dalam ini? Silakan tuliskan dalam tulisnya ke depan. Nanti kita lihat apakah Anda sudah paham atau tidak. Ini. So, aku bacanya. Ayat 8. Terima kasih. Gimana kita lihat sama-sama yang dibuat oleh Anda Devina, yaitu wa ma'hum bimukminin. Ada yang bisa jelaskan kenapa Devina bisa membuatnya ini? Karena mungkin bertemu dengan Pak. Iya, ini dia. Berarti huruf mim bertemu dengan huruf ba. Nah, berarti cara pembacaan itu menyamarkan. Bisa dibaca pada Ananda Adi? Bisa Pak. Ya, silakan. Wa ma'hum bimukminin. Iya, Pak, artinya. Bacanya luar biasa. Berarti ini untuk contoh ayat dari ifhar sabawi. Yang ayat 10 siapa yang bisa? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, silakan dibacakan ke depan. Ya, Di mana letak ayat ini hukum mim matinya? Sudah, ini 5. Ada yang bisa satu lagi? Kalau Bapak lihat itu ada 2 hukum bacaan mim mati di situ. Abi bisa, Pak. Karena tadi bisa, bisa Pak. silakan coba.
Coba gimana? Anak sekalian yang dibuat oleh Nadi. Ayat berapa tuh Pak? Ayat Tahu kan? berapa? Dengar tahu kan? Ayat 20 Kak. Oh, Pak. Ini Bapak kita tadi ayat 10-nya yang satu lagi. Enggak apa-apa, berarti ini ayat yang 20. 20 tadi Pak. Ayat 20. Nah, enggak apa-apa. Berarti Anda sudah ada yang paham. Ayat 10. Nah, biar Bapak jelaskan ya. Nah, oke, enggak apa-apa. Berarti ini ayat 20. Dan dibuat oleh anak tadi ayat 10 ini. Ada. Maaf. Ya. Apa ya aku Pak? Ya itu jelas. Nah, itu makanya kita Bapak tanyakan tadi. Nah, dah apa-apa, biar Bapak jelaskan. Kan tadi yang ini itu Pak. Oh ya, ada yang ini ya, tapi Bapak jelaskannya ayat masih ayat 10 tadi. Tapi nggak apa-apa. Berarti anak tadi sudah juga paham. Berarti bisa langsung menjelaskannya gitu. Ya baik, kita bahas bersama-sama ya. Nggak apa-apa, biasa itu ya. Oh, tapi yang aku tuh masih ada Pak sisanya Pak. Yang Tuhan, Tuhan. ada yang bisa? Ada Pak, Ada, ada. silakan. Saudara Adi. Ayat berapa tadi? Ayat apa? Ada juga tuh Pak ayat 10 ada juga ayat 20. Nah, silakan disebutkan ayat 10 aja dulu. Nanti kita bahas secara bersama-sama setelah Andi melanjutkannya ke depan. Dah, coba. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah berani menuliskan ke depan apa yang Bapak jadikan kita tadi. Baik, kita bahas secara bersama-sama. Bagi batas. Oke. Ini kan yang pertama, Ilham Samawi ayat 10 tadi. Al-Baqarah ayat 10. Kita baca walahum ada. Berarti huruf mim mati bertemu dengan huruf ain. Nanti hukum bacanya Ilham Samawi atau jelas. Dah, jelas bacanya. Walahum ada. Nah, itu yang pertama. Itu yang dibuat oleh saudara Nabi tadi. Yang kedua yaitu Fatawi. Kita lihat teman-teman yang dibuat oleh anak Pinang. Wa ma'hum bimu'minin. Nah, berarti huruf mim mati bertemu huruf ba. Maka Fatawi bacanya menyamarkan. Wa ma'hum bimu'minin. Dan yang ketiga yaitu dengan mimi. Yang mana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Yang pertama ini 10 ayat 10, yang kedua ayat 20. Nah, yang mana bihim mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang kedua juga huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Yaitu huruf bacanya dengan mimi yaitu melembutkan atau bacanya dengung. Bihim maradid. Saya semuanya lahum ma taufihi. Nah, dijelaskan. Yang pertama hal baca jelas, kedua sifat mawin menyamarkan, yang ketiga dengan ini atau menyebutkan dengan mengatakan dengung. Nah, bagaimana anak sekalian? Ada yang dilakukan tentang pelajaran kita pada hari ini? Mana? Anda kita? Pas, Jemina? Berarti? Alhamdulillah. Baik, mungkin itu pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak bukukan sampai di sini. Jangan lupa sebelum kita tutup, Bapak menyimpulkan bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini itu terkait dengan hukum mim mati pada berapa Al-Baqarah ayat 8, 10 dan 20. Yang mana hukum baca mim mati itu ada 3, terkait kata bagi, yang kedua isfat bagi, yang ketiga dengan ini. Yang mana kata bagi itu bacaan jelas, yang kedua isfat itu menyamarkan, dan yang ketiga dengan itu menyebutkan cara bingung. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan silakan Anda buat tugas terkait dengan dari Al-Quran hukum bacaan yang
tiga ini. Bisa? Nah, nanti dikumpulkan minggu depan. Baik, mungkin itu saja permainan kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada kesempatan untuk menyiapkan doa pulang. Silakan bersyukur, Mai. Alhamdulillah.